Apakah kamu sering merasa kewalahan dengan keuangan kamu? Gaji habis begitu saja, utang menumpuk, dan tabungan seakan mustahil. Tenang, kamu nggak sendirian. Di video ini saya akan berbagi rahasia bagaimana mengelola keuangan pribadi secara efektif dan mencapai kebebasan finansial. Jadi pastikan kamu tonton sampai akhir. Mengelola keuangan pribadi adalah keterampilan penting yang seringkali menentukan kualitas hidup seseorang. Namun tidak semua orang memiliki pemahaman mendalam tentang cara mengatur uang secara efektif. Video ini akan membahas langkah-langkah strategis untuk membantu kalian mengelola keuangan pribadi dengan bijak dan mencapai kebebasan finansial. Poin pertama di sini, kamu harus memahami kondisi keuangan saat ini. Nah, langkah pertama untuk mengelola keuangan adalah memahami di mana kamu berada secara finansial. Itu berarti di sini membuat daftar semua pendapatan, termasuk di sini gaji ya, pendapatan tambahan dan investasi. Mengidentifikasi pengeluaran bulanan. Bedakan antara pengeluaran wajib seperti sewa, bisa itu sewa rumah, sewa aset, listrik, dan makanan, dan pengeluaran tambahan, yaitu seperti hiburan dan yang lainnya. Di sini kamu harus meninjau utang ya. Catat jumlah utang, bunga, dan jadwal pembayaran. Nah, selanjutnya kesadaran penuh tentang kondisi keuangan kamu adalah fondasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Poin selanjutnya di sini, buatlah anggaran yang realistis dan disiplin. Anggaran adalah alat utama dalam manajemen keuangan. Untuk membuat anggaran yang efektif, di sini kamu memerlukan atau ada teknik yang tertentu. Di sini gunakan metode 50, 30, dan 20. 50% untuk kebutuhan dasar, yakni sewa, makanan, dan utilitas. 30%-nya di sini untuk keinginan, yakni hiburan atau perjalanan ataupun yang lainnya. Nah, yang 20% lagi untuk tabungan dan pelunasan utang-utang kamu. Revisi anggaran secara berkala. Keadaan finansial dapat berubah, jadi pastikan anggaran kamu selalu relevan. Selanjutnya, gunakan aplikasi keuangan. Di sini alat digital seperti Mint atau YNAB bisa membantu melacak pengeluaran dan pengelolaan anggaran. Poin selanjutnya di sini, prioritaskan pelunasan utang kamu. Ya, utang, terutama yang memiliki bunga tinggi, dapat menjadi hambatan utama menuju kebebasan finansial. Berikut strategi pelunasan hutang yang efektif. Pertama, metode bola salju atau debt snowball. Lunasi utang dengan jumlah terkecil terlebih dahulu untuk mendapatkan momentum psikologis. Selanjutnya di sini ada metode longsoran atau debt avalanche. Prioritaskan pelunasan hutang dengan bunga tertinggi untuk menghemat uang dalam jangka panjang. Nah, metode selanjutnya di sini negosiasi dengan kreditur. Jika memungkinkan, mintalah pengurangan bunga atau restrukturisasi pembayaran. Poin selanjutnya, bangun dana darurat. Dana darurat adalah penyangga keuangan yang dapat melindungi kamu dari situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak. Targetkan 3-6 bulan pengeluaran pokok. Di sini kamu harus memulai dengan jumlah kecil dan tingkatkan secara bertahap. Simpan di akun yang mudah diakses. Pilih rekening tabungan dengan bunga tinggi, tetapi likuiditas tetap terjaga. Oke, poin selanjutnya, investasikan uang kamu dengan bijak. Mengelola keuangan bukan hanya tentang menabung, akan tetapi juga membuat uang kamu bekerja untuk kamu melalui investasi. Poin ini meliputi di sini ada diversifikasi portofolio, yakni investasikan di berbagai aset seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti. Pelajari resiko dan potensi keuntungan. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik yang unik, jadi pahami sebelum berinvestasi. Selanjutnya, gunakan penasihat keuangan jika perlu. Konsultasikan dengan ahli untuk strategi investasi yang sesuai dengan tujuan kamu. Poin selanjutnya di sini, tumbuhkan kebiasaan keuangan yang positif.
Kebiasaan kecil yang konsisten dapat memiliki dampak besar pada kesehatan finansial kamu. Kamu di sini harus menghindari pembelian impulsif atau tunggu 24 jam sebelum membeli barang yang tidak penting. Selanjutnya, automasi tabungan. Tetapkan transfer otomatis untuk tabungan atau investasi setiap bulan. Pantau kemajuan keuangan kamu. Tinjau anggaran dan tujuan keuangan secara rutin. Poin selanjutnya di sini, tingkatkan literasi keuangan kamu. Pengetahuan adalah kekuatan dalam mengelola keuangan. Luangkanlah waktu kamu untuk belajar melalui hal-hal berikut. Pertama, buku-buku keuangan seperti Rich Dad Poor Dad oleh Robert Kiyosaki atau The Total Money Makeover oleh Dave Ramsey. Podcast dan video edukasi. Kamu harus mencari konten dari ahli finansial terpercaya. Atau kamu di sini bisa kursus online. Banyak platform menawarkan kelas manajemen keuangan gratis atau berbayar. Poin selanjutnya di sini, tetapkan tujuan keuangan jangka panjang. Tujuan keuangan memberikan motivasi untuk tetap disiplin. Pastikan tujuan kamu spesifik. Di sini seperti membeli rumah dalam 5 tahun, mencapai kebebasan finansial pada usia 40. Tuliskan tujuan tersebut dan pantau kemajuan kamu secara berkala. Poin selanjutnya, jadikan pengelolaan keuangan kamu sebagai gaya hidup. Manajemen keuangan yang sukses bukanlah solusi jangka pendek, akan tetapi kebiasaan jangka panjang. Jadikan keuangan sebagai bagian integral dari rutinitas kamu dengan melibatkan keluarga atau pasangan dalam diskusi keuangan, atau selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran, atau bisa juga fokus pada kualitas hidup, bukan hanya kuantitas uang. Dan jadi kesimpulannya di sini, mengelola keuangan pribadi membutuhkan kombinasi pemahaman yang mendalam, disiplin, dan kebiasaan yang positif. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tadi, kamu tidak hanya dapat mencapai kebebasan dari utang, tapi juga menciptakan fondasi untuk kehidupan finansial yang stabil dan makmur. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Masa depan keuangan yang cerah ada di tangan kamu.